Sebelum Pondok Ngasor didirikan itu Kiai atau saya sepulang, saya kan dari Karanganyar, sepulang dari awal dari Karanganyar ya nak. Dari Karanganyar tahun 97 itu sudah di dalam Mbah Yai sepuh di Karanganyar. Itu karena tidak ada kegiatan, akhirnya ada dua santri namanya Ustadz Cak Sodikin itu sama Mas Budiarso itu ingin mengawali ngaji, dan saya juga ingin ada kegiatan. Akhirnya ngajilah, ada ngaji Bandongan, karena saya punya keyakinan kalau sepulang dari pondok itu tidak boleh diem ngaji. Jadi langsung seperti kebiasaan mulang ya mulang, karena saya juga masih wirawiri mulang di Pondok Ngalah dan di Mojokarang. Sehingga ketika di Jember aku yang ngaji pisan, langsung mulang diniyah. Nah diniyah kelasnya kan nggak ada, karena di diniyah yang sudah ada di Pondok di Pondok Kotor Tulum sudah biasa berjalan wis rutin. Nah kita bikin diniyah sendiri karena untuk persiapan kayak Pondok Ngasor itu memang sudah dipersiapkan. Pondok Ngasor itu tahun 97 sudah kita persiapkan. Terjadilah dua orang santri diniyah pertama, yakni Cak Sodikin sama Mas Budiarso. Waktu itu ngaji tafsir, Ibris, taklim, Al-Quran, tajwid, pelajaran tajwid, soal jinan, dan Al-Quran. Kemudian Risatul Qura wal Hufat. Kemudian untuk fikihnya Salam Safinah. Kemudian tafsirnya tafsir Ibris waktu itu. Terus kitab mau menginjak kitab Faraidul Bahiyah atau kitab usul fikih. Memang senangan saya ngaji usul fikih dan kitab nahwu. Ternyata sudah diawali dengan diawali mendirikan pondok di Jatiagung. Tahun 2000 bulan Januari, tanggal 17 Januari itu diawali macul pondok, maculi tanah di pondok di Jatiagung, Pondok Ngasor, cikal bakal Pondok Ngasor tahun 17. Dirot, tidak dipondasi, masih dirot. Tanah yang selatan dirot ke utara karena tanahnya nggak sama. Setelah beberapa hari, rumah dalam itu dibawa ke sini karena kita sudah bikin rumah gedek itu sudah kita rantep di Mojokerto. Tanggal 23 Januari berdirilah rumah gedek ini, rumah bersejarah. Ya di rumah inilah ngaji itu dilanjutkan sama Cak Sodikin, Mas Budiarso, ditambah santri Ngalah yang ikut menyertai saya mendirikan pondok ini. Santri Ngalah itu antara namanya Muhammad Thoyib, Memutakin, Herianto atau Yusa, Iwan, sama Ahmad Kusairi. Yang kita pilih menjadi ahlinya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Kusairi itu di bidang tulis menulis, Ikhwan itu di ilmu kanuragan, ilmu jin-jin ini. Kemudian si Herianto atau Yusa itu pinternya tentang elektro. Si Imam Mutakin itu basicnya ngaji, ya agak cerdas memang. Dulu di Pondok Ngalah tak ajari kitab nahwu agak lumayan baik. Jadi kalau ngaji kitab si Imam Mutakin yang ngajari.
kalau ada anak belajar, karena butuh teman untuk itu. Kalau kemudian yang satunya nama Thoyib ini padang bekerja, ngeladeni ekonomi pintar. Jadi berangkatnya ke sini. Setelah rumah jadi di Ngasor ini, ngajilah di rumah gedek ini. Ngajinya masih Bandungan, seperti melanjutkan kegiatannya di Karanganyar. Ditambah lagi beberapa tetangga, ngajinya ngaji jagongan. Nah, karena merasa enak, nyaman jagongan dengan Gusmus, anak-anaknya itu ingin dingajikan ke sini. Ada 2 orang perempuan, namanya Mbak Mut sama Mbak Aisyah. Kemudian Mbak Bibin, Mbak Lulu itu ngaji. Ada lagi siapa itu? Yang Pak Kanapi itu. Lah bojone Cak Lukman itu tukang las. Itu ngaji ke sini sama anaknya Pak Darno Mebel itu. Ngaji ke sini. Tahun 2000 itu. Ngajinya Bandungan. Tapi kalau malam kita bikin diniyah. Itu sekitar tahun 2000 setelah peresmian pondok itu masjid maksudnya, ada masjid berdiri, mendirikan masjid gedek. Bulan Maret itu mendirikan masjid gedek, tanggal 24 April diresmikan pondoknya gitu. Nanti masjid itu berdirinya hanya 2 hari, 3 hari. 3 hari bikin gedeknya hampir 1,5 bulan. Ya sekitar bulan Februari Maret itu bikin gedek. Mondasi Februari insyaallah. Mondasinya Februari. Terus sambil menyelesaikan gedeknya tanggal 24 diresmikan. Nah, setelah masjid berdiri diresmikan, jadi aktivitasnya pindah ke masjid. Ngajinya yang di rumah, diniyah yang masih ngaji Bandungan tadi belum diklasikal, masih ngaji bersama. Fikih yang ngono, fikih gawe apa, tapi ngaji bersama. Makanya kita bagi, setelah asar kita adakan ngaji, maghrib ngaji, mari isya yang ngaji, mari subuh ngaji, mari lohor ngaji. Lama-lama setelah dohor itu anak yang kecil-kecil datang, anak tetangga itu, golongannya Yusko itu karena Yusko, Edi, kok Edi siapa sini? Uma, mari cicil itu, pengen melok ngaji pisan, mendirikanlah TPG. Karena belum ada TPG, lembaga TPG di sini belum ada. Sik ngaji di Langgaran ngono. Buat cepat pesat sekali perjalanan tahun 2000 bulan Agustus kalau nggak salah itu. Setelah perayaan Agustus tangkapan wayang di perapatan itu, sing ngaji akeh enten lari 400-an TPG. Rame kalau sore. Nah, dari TPG inilah saya diingatkan oleh guru saya, salah satu guru saya mengatakan, sampean rene biyen ngedekne pondok, gak ngedekne TPG, nek sampean ketemu TPG nek kene kok dadine paling gak dadi pondok dadi TPG. Barulah kita adakan namanya TPG kalau siang, Madin kalau malam. Setelah maghrib ngaji sorokan seperti di Pondok Ngalah. Hingga sekarang memang dipakai perilaku itu. Malam diniyah, setelah isya diniyah, meniru di Pondok Al Istiqomah Mojokarang karena diniyahnya setelah isya. Jadi dohor itu di TPG. Jadi nggak sepi kegiatan memang. Dohor diisi TPG, setelah asar ngaji tafsir, maghrib sorokan, isya diniyah.
Nah diniyahnya modelnya langsung belum klasikal, itu masih satu kelas, ngaji tajwid sama Al-Quran, Safinah, kemudian ada taklim, mutalim, akhlaknya, kemudian usul fikih, faraidul bahiyah, kemudian tauhidnya apa namanya itu, Aqidatul Awam, terus ada kitab hadisnya, hadis, kalau hadisnya hadis tarikh Nabi itu. Jadilah sebuah perjalanan madrasah diniyah yang masih satu kelas. Karena yang dari Ngalah juga ingin mengaji ikut diniyah, kita sepakati untuk membangun diniyah dengan klasikal yang lebih permanen. Muncullah langsung dari kelas 1 langsung bikin kelas 4 dengan asumsi kelas 1 itu diisi TPQ, jilid 1, 2, jilid 3, 4 itu TPQ, dijadikan kelas 2. Kelas 3-nya, kelas 4-nya ada di diniyah malam hari. Karena TPQ walaupun TPQ tetapi beda dengan TPQ yang sekarang. Pada waktu itu memang saya sudah pernah mengikuti penataran Qiraati, sudah pernah. Maka didirikanlah TPQ tapi serasa diniyah. Ngaji kitab dan Al-Quran, ngaji Al-Quran dan ngaji kitab. Walaupun masih jilid 2 ada pelajaran pego dan seterusnya. Sehingga terjadi 4 kelas, kelas 1, 2, 3, 4. Kelas 5 berarti tahun 2002, 2003. 2002, 2003 wisuda TPQ tahun 2003. 2002 wisuda TPQ sekaligus bikin Tahlil Agung pertama kali itu. Isinya wisuda TPQ karena diniyahnya belum selesai. Lahirlah ada santri baru masuk, namanya Saihu dan kawan-kawan, kemudian Mbak Mu dan kawan-kawan, Mbak Bibin, Mbak Lulu. Alhamdulillah yang lolos khatam sampai alfiyah pelajarannya itu langsung tahun 2000, 2001 itu ada kelas 4. 2002 sudah ada kelas 6. Kelas 7 bahasanya wusto kita awalkan begitu. Jadi tidak bermodal diniyah berapa tahun, tapi memang kita kiblat Jawa. Pondok Ngalah itu 9 tahun. Ya kita juga jenjangnya pakai 7 tahun, tidak pakai 9 tahun. Dan ibtidaknya 6, wusto 3 tahun. Alhasil tahun 2002 itu jadi sudah diniyah itu. 2002 akhir itu sudah jadi diniyah sudah. Kelas 1, 2, 3, 4, kemudian 2003 itu saya persiapan pergi haji, dan 2003 itu pula 2004 persiapan akan ada wisuda pertama kali, karena kelasnya sudah kita bagi lagi di pertengahan tahun 2002-2003 itu sudah kita pisah lagi kelasnya. Kelas 1, 2 tetap yang di TPQ itu diniyahnya, kelas 3, 4, 5 sudah. Dari pemecahan menjadi 5 kelas itu tahun 2003. 2004 ada wisuda pertama kali, yakni Mbak Bibin sama Cak Saihu sama Mbak Lulu, itu siswa pertama kali madin yang tamat. Ya jenjangnya memang dipercepat, gak sama dengan jenjang sebelumnya di pojok diniyah yang lain, karena memang percepatan. Jadilah wisuda itu asli dari ngasor kelas
5 sudah disiapkan untuk diwisuda. Terus kelas berikutnya ada satu mondok lagi, tambah lagi kelas di bawahnya. Jadi langsung disusul tahun 2006 sudah ada kelas 6, kelas 5, kemudian dibikin kelas 6. Tahun 2006 itu sudah komplit menjadi diniyah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Langsung ada wisuda berikutnya. Sekolahnya masih menggunakan sekolah lesehan. Tahun 2000 masih di masjid sekolahnya, sama di rumah gedek ini. Karena tahun 2001 kita bikin SMP SMA, sehingga tahun 2001 itu pula sekolahnya sudah ada di ruang lokal, sekaligus mengekor kegiatan SMP SMA. Ya sempat itu tahun 2003 kita bangun rumah itu kan, rumah gedong itu, rumah yang timur itu dipakai kantor Pak Ji. Yang belakang itu dipakai rumah untuk nyai, saya di rumah gedek. Terus ruang tengah itu dipakai kantor SMP ya. Terus Bali itu dipakai ruang kantor SMA. Lokalnya ada di gedung yang 3 lokal itu. Nah diniyahnya juga sama, karena di sana dipakai untuk sekolah. Diniyahnya kita bagi, ada di kelas sana ya kan. Untuk yang kelas 7 ya, kelas 7 kelas akhir itu yang mau wisuda itu di dalam gedung ya. Kelas 5 di sini kayak teras ini, kelas 5, 6 ya sudah di kantor itu sudah. Tahun 2006 wisuda lagi, langsung mengeluarkan alumni lagi, tamatan diniyah yang wusta itu kan, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di jenjangnya itu 6 tahun ibtidak, 2 tahun ya 5 berapa 6 tahun ibtidak, 5 tahun ibtidak, 2 tahun wusta. 7 tahun Mas. Ya 7 tahun lulus sudah wusta. Jadi 5 tahun ibtidak, 2 tahun wusta awal, wusta sani, tamat tuh. Itu pelajaran sudah komplit, kurikulumnya sama dengan ngalah. 2007 sudah Tahir Agung lagi. Jadi pelulusan itu disertakan di Tahir Agung. Kalender yang digunakan adalah kalender penanggalan suro, tidak pada umumnya pondok pesantren diniyah itu. Biasanya kan Syawal, semester keduanya di Mulut, semester akhirnya di Ruah. Kalau kita enggak, semester awalnya di Suro, semester keduanya di Rajab, semester akhirnya Rajab, wisudanya Suro lagi. Tanggal 15 Muharram waktu itu yang digunakan untuk Tahir Agung sekaligus wisuda. Jadi menjadi rutin, setiap ada Tahir Agung pasti ada wisuda hingga sekarang. Santri jumlahnya, gurunya siapa yang ngajar? Gurunya yang ngajar itu pertama saya sendiri, Pak Yai Dewi. Pelajaran apa Pak Yai wis. Balaghah mantek ya Pak Yai, semua Pak Yai. Sambil membuat generasi pengajar, pendidik, kader lah, kader untuk jadi kadernya ngasor itu kadernya ngasor sendiri. Dan ya ditambah ada beberapa tetangga pondok yang ingin membantu. Ustaz Bidarin waktu itu kepala diniyahnya, kepala madinnya Ustaz Bidarin. Ini berkembang tahun 2007-2008, berkembang tahun 2009 hingga kini madrasah diniyah 1 tahun itu rata-rata kalau santrinya pada itu pesat, datangnya pesat. Nah, pendidikan yang baik kan mengerucut.
tahun 2007, 2008, 2009 Madrasah Diniyah itu mencapai puncak-puncaknya santri 2007, 8, 9. Kemudian mengapa kok ada diniyah? Di sini ada anak yang sekolah SMP tapi nggak diniyah. Tahun itu jumlahnya diniyah mulai membaik dan gurunya sudah mulai penuh. Sesuai bidang 1D sudah di sistem kayak formal non formal pada umumnya.